Aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian setempat kini tengah menangani kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak termasuk pihak sekolah para remaja putri. Meninggal dunia setelah mendapat perundungan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh teman-temannya. Halo teman-teman, saya di sini mewakili kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rafika Afif, lalu ada Marsha Tutut, Rusman Jelita, Maulana Ansyar, dan Muhammad Raffi. Di sini kami akan mewawancarai pendapat mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur mengenai bullying di kalangan remaja. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi juga, Mas. Ini dengan siapa ya, Mas? Ya, kebetulan ini saya dengan YSG Putra Pratama dengan NPM 22071010010, Mas. Di sini saya ingin mewawancari Mas Yaskiel tentang korban pembulian. Yaitu yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang tindakan bullying yang pernah Anda temui atau alami? Oh, pendapat saya itu sangat buruk dan merusak sekali kebijakan hak asasi manusia. Seharusnya manusia itu dilestarikan dan juga dihormati sebagai kehidupan manusia agar tidak terjadinya bullying. Berikut yang kedua yaitu saat kelas berapa Anda dibully atau dihina? Pada saat sekitar kelas 9, kelas 3 SMP itu, Mas. Jelaskan bagaimana pelaku bullying itu memperlakukan bully kepada Anda. Kebetulan itu teman saya sendiri, teman kelas yang memperlakukan saya, mengilang-ilangkan orang tua saya dan juga keadaan fisik saya. Saya dibilang orang tua saya dipanggil-panggil namanya, dan juga fisik saya dibilang gemuk lah, apalah, kayak gitu, Mas. Selanjutnya, apa yang Anda rasakan ketika Anda dibully saat itu? Rasanya sakit hati, Mas, tapi gimana lagi, kita harus menjaga HAM setiap manusia, tetapi saya dibully itu rasanya sakit hati sekali. Yang terakhir, teman atau saudara Anda yang pernah dibully, kalau iya apakah itu ringan atau parah? Mohon bisa diceritakan dengan singkat ya. Kalau kebetulan itu teman saya, Mas. Teman saya yang suka dibully nama orang tuanya waktu kelas 9 SMP kelas 3 itu. Lah itu sebetulnya ringan, cuma mengilangkan orang tua sama keadaan fisiknya saja sih, Mas. Seperti itu. Baik, Mas, terima kasih telah memenuhi wawancara dari saya. Sama-sama, Mas. Sekian dari wawancara saya, terima kasih. Pendapat kakak mengenai bullying di kalangan remaja bagaimana? Menurut aku sih bullying di kalangan remaja itu jahat banget, terus nyebelin, yang pastinya itu bakal keinget sampai kita tua nanti gitu. Itu nggak bakal bisa dilupain, dan menurut aku kalian jangan ngelakuin bullying daripada nanti kalian disumpah didendam sama orang yang kena bully tadi gitu. Kakaknya pernah dibully gitu nggak? Pernah dulu pas SD, bully secara fisik sih. Pas aku lagi ultah itu tuh mereka kasih telur, terus pokoknya diejek-ejek dulu gitu deh. Itu menurut aku termasuk bullying gitu sih, meskipun niat mereka tuh bercanda, tapi kalau berlebihan gitu jatuhnya tuh jadi bullying gitu. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Menurut saya pembulian atau bully itu merupakan tindakan yang tidak bermoral karena dapat mengakibatkan trauma pada korban baik fisik maupun mentalnya. Pembulian adalah tindakan yang merugikan dan tidak dapat diterima, di mana seseorang itu dapat menyebabkan kerusakan emosional, psikologis, bahkan fisik pada korban. Kepala Bidang Data, Informasi dan Litbang LPAI Jawa Timur menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Timur hingga pertengahan November tahun 2022 mencapai sekitar 563 kasus. Sedangkan di Surabaya sendiri ada sekitar 96 kasus, di mana 37% diantaranya merupakan kasus bullying yang dialami oleh para pelajar. Dan selama bulan puasa pada April tahun 2023 ada sekitar 12 kasus kekerasan anak yang terjadi,
di mana 9 diantaranya merupakan masalah bullying yang terjadi di kalangan remaja. Saya kurang setuju dengan adanya tindakan pembulian karena dampaknya sangat fatal untuk korban. Contohnya, seperti korban akan menjadi minder, menjadi jauh dari keadaan sosial, dia menjadi stres, depresi, kondisi mentalnya terganggu, dan lain-lain sebagainya. Jadi tolong stop tindakan pembulian dan jangan lakukan kekerasan. Oke, kesimpulannya yaitu bully dan bullying itu adalah kata yang berbeda. Sedangkan bully itu adalah aktor. Namun bullying itu adalah yang dilakukan oleh aktor tersebut dalam berbentuk intimidasi, memalukan seseorang, dan memicu rasa sakit fisik dan rasa psikologis mental seorang anak. Nah, pelaku bully itu bisa jadi satu orang, bisa jadi berkelompok gitu. Hal tersebut terjadi di kalangan umum, termasuk lingkungan sekolah, lingkungan main, dan lain-lain. Apa yang diceritakan oleh teman-teman narasumber sebelumnya itu dapat membuktikan bahwa bully atau bullying itu harus dihindarkan dan harus diatasi dengan secara baik-baik. Karena apa yang dikatakan oleh saya termasuk psikologis mental itu jangan dianggap remeh teman-teman. Sedangkan walaupun bullyingnya tingkat rendah, namun kan mental orang juga beda-beda kan. Nah, hal tersebut itu juga bisa dihindarkan dan ditinjau ulang untuk soal hukum yang ada di sekolah, lingkungan yang ada di sekolah gitu. Ini adalah salah satu bentuk bullying yang harus dihindarkan, yang harus tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.